oleh Bapak Jokowi untuk menghidangkan masakan di KTT ASEAN ke-43. Dan restoran beliau sekarang menduduki one of the best restaurant in Asia. Please welcome. Oke, saya bukan kita bertiga. Untuk challenge grand final kedua ini, kita sudah mendatangkan a guest chef untuk kalian, di mana beliau akan mendemokan hidangannya dan kalian harus menduplikasinya. Maka dari itu kalian harus simak dengan baik. Beliau adalah chef muda, sangat passionate, dan juga salah satu teman dari kita. Saya juga pernah bekerja bareng dengan dia. Saya bisa lihat one of the highly respected chef in this industry. Dan beliau memiliki restoran, sekarang menduduki the best restaurant in Indonesia. Dan beliau recently telah diminta request specifically oleh Bapak Jokowi untuk menghidangkan masakan di KTT ASEAN ke-43. Dan restoran beliau sekarang menduduki one of the best restaurant in Asia. Please welcome Hans Christian. Saya nggak tahu Chef Hans. Walaupun cuma nonton, ini suatu kebanggaan dan spesial banget bisa ketemu sama Chef Hans. Wah, aku nggak sabar banget sih lihat Chef Hans masak. Soalnya aku tuh selalu pengen datang ke restorannya, cuma nggak pernah sempet. Malah Chef Hans yang datang ke sini. Chef Hans Christian from August Restaurant. Chef, apa kabar? Good to see you again. Kabar baik, thank you. Good to see you again. Thank you, sudah diundang, thank you. Siapa yang ngefans di sini? Saya. Tadi banyak fanboy kayaknya di belakang udah. Udah. Well, congratulations Chef. Chef Hans ini adalah salah satu chef muda yang sangat inspiring, passionate, dan juga beliau pastinya kalian pun juga bisa terinspired. Dan semoga yang didemokan beliau hari ini bisa menambahkan ilmu untuk kalian dan juga semua yang menonton hari ini. Yes? Yes. Chef, kesibukannya apa aja sekarang? Di restoran aja. Di restoran. Iya lah, mau kemana lagi? Ya, mau kemana lagi ya. Di situ aja tiap hari sama ada kolaborasi beberapa, kita baru balik dari Penang. Kolaborasi sama beberapa restoran di luar juga ya. Well, it's a pleasure to have you here, Chef. Thank you for your time. Chef Hans sangat sibuk dan telah meluangkan waktu untuk berada di sini di Grand Final MasterChef Indonesia Season 11. How do you feel ada di galeri? Super excited, bakal seru. What do you think about them? Belum ketebak. Belum ketebak, oke. So, kira-kira kali ini mau masak apa, Chef? Hari ini kita akan masak lamb rack, ya. Lamb rack. Roasted lamb rack. Kita akan French it the classic way, the French way. Akan dipadukan dengan sauce, the sweet sour andaliman sauce. Jadi akan ada sedikit influence dari Indonesia juga, sesuai sama konsep kita di August. Dan sedikit kenikir oil dan cassava leaves. Alright then. Kalau gitu, kita langsung saja. Please. Chef Hans, let's go! Oke, halo, apa kabar? Kiki Belinda. Sekarang kita mau mulai. Sebelum mulai, yang paling penting di sini bukan speed, tapi organization. Jadi harus apalin juga job desk mana yang harus dikerjain duluan. Oke, jadi pertama kita mau pastiin mulai start boiling waternya dulu. Oke. Ditutup biar cepat. Nanti ini akan dipakai untuk masak cassava leaf sama chorizo. And then Wah, pisau-pisaunya Chef Hans keren-keren semua sih. Emang bener-bener kelihatan kalau dia tuh experience di dapur. Oke, jadi pertama yang kita mau kerjain duluan, kita bikin oil, baru masuk ke lamb, karena oilnya nanti harus didinginin. Kita mau basically kalau bisa dilihat di sini, kita sudah ada parsley dan kenikir. Kita mau bikin kenikir oil. Kenapa tetap perlu parsley? Ini jadi hybrid karena parsley ngasih warna yang super hijau, bagus banget. Biasa cara klasiknya kita blanch pakai and then di shock ice water. Tapi untuk kali ini kita langsung blend. Kuncinya itu di temperature. Kita mau harus blend ini ke suhu 62 derajat. Kenapa 62 derajat? Karena itu akan mengaktifkan klorofil di herbs-nya, jadi warnanya nanti bagus banget.
Kenikir oilnya langsung di blend. Ini berbeda nih dari cara-cara yang biasanya aku diajarin sama chef-chef. Biasanya aku diajarin untuk ngeblend dulu. Dan ini nggak di-blend, langsung dimasukin ke blender dan langsung di-blend sama sunflower oil. Cuman ngeblendnya agak lama sampai suhunya panas sehingga dia termasak di dalam blender. Dia akan butuh waktu, jadi biarin blend perlu waktu lama. Mungkin sekitar 30 detik. Aku bener-bener perhatiin itu blendernya dia ngeblend berapa lama. Soalnya aku bener-bener pingin persisin sama yang dia buat. Masih di 40 derajat, kita lanjutin di sini. Jadi sekarang kita ada boiling water going on buat nunggu cassava leaves dan horenzo. Sebentar lagi kita move ke lamb rack. Sauce akan kita bikin terakhir. Ini akan kita fried biasa dan kita bikin wrap. Jadi sambil nunggu ini sebentar lagi, ini bisa kita mix. Ini semua spice wrap yang akan kita pakai buat ngerap lamb rack-nya. Jadi ada coconut sugar, ada black pepper, ada cumin powder. Ini ada chili. Untuk chili hati-hati, jadi kita bisa pakai dikit. Setengah. Sekitar 1 teaspoon. Sambil cek di sini. Oke. Ini udah bisa dilihat ya. Jadi udah lebih berasap. Terus kalau dipegang ini hangat, bisa pegang. Jadi ini harus sambil kemasak, harus panas, klorofilnya aktif, and then kita bisa saring. Kalau misalnya lebih dari 62 gimana? Akan overcook. Dia lebih gampang buat jadi coklat. Oh, Ya, ini harus diulang ya? harus diulang. Wah, detail banget ya. Ternyata lebih dari 62 derajat itu bisa overcook sayurnya. Oke, Chef, aku bakal ikutin persis kayak Chef Hans lakuin. Oke, jadi ini udah mulai ke strain. Ini harus sambil didinginin. Jadi ini kita harus taruh chiller, oke? Ada yang bisa minta tolong untuk taruh di chiller? Anything? Killer biasanya. Oke, jadi ini saya masukin semua powder sisanya ya. Sisanya ada smoked paprika, ada oregano, ada onion dan garlic powder. Nah, ini kita adjust sedikit dengan oil sambil diaduk sampai dia jadi paste untuk marinate lamb-nya. Ngelihat bahan-bahannya ini simple, cuman aku yakin tidak akan semudah itu. Aku yakin ini akan menjadi duplicate dish yang lumayan sulit karena ini kan grand final. Oke, sekitar segini. Ini udah bisa di-keep. Kita mau move on ke lamb rack. Kita mau bersihin dengan ada French way. Jadi kita harus tekan bones-nya, kita bersihin supaya nanti dia bersih. Karena sometimes kalau terlalu cepat, bones-nya masih ada daging. Oke. Jadi sekarang kita ambil garis dari sini, lurus. Oke. Jadi nanti garis ini yang akan menentukan pembukaan bones-nya dari dagingnya sampai segimana. Oke, ini untuk tanda aja. Oke, setelah bikin tanda, kamu boleh lihat lebih dekat. Jadi harus bikin sayatan di tengah tulang. Seperti ini. Ya, dibuka. Jadi di setiap tengah tulang bikin sayatan ke titik tulang yang keras. Ya. Aku ngeliatin Chef Hans bersihin itu lamb rack-nya. Jujur caranya tuh aku nggak pernah tahu bisa kayak gitu, tapi keren banget. Jadi itu ilmu baru buat aku. Nah, sekarang di antara sela-sela daging ini bikin bolongan, oke, ke depan. Oke. Lubang kedua. Terusin sampai habis. Nah, kalau udah seperti ini, perlu sedikit tenaga dari jari, harus ditekan. Karena kalau ditekan semuanya ketarik, tapi kalau dipotong akan nempel. Ya, tuh. Ini
Ini mulai kebuka. Nah, ini kalau misalnya ada yang nempel seperti ini, berarti ada sinew yang tadi nggak selesai ketekan. Wah, Chef Han ini sangat-sangat rapi nih. Aku lihat semua tulangnya bersih. Ya, mudah-mudahan aku bisa bikin trimmingan sama kayak Chef Han. Nah, biasa saya suka stop dulu di sini, saya kerjain semuanya, nanti tinggal ditarik ya. Saya mau start dulu beberapa dengan, karena daun singkong masaknya lumayan perlu waktu. Jadi sambil saya lanjutin ke situ, saya akan masukin dulu daun singkong. Nanti daun singkong ini akan di cover, jadi nggak masalah. Kita akan taruh untuk masak boiling cassava leaves ini sebanyak 8 menit. And then kita akan cek. Chef, sorry. Ya. Itu tadi air aja ya, nggak ada garam ya? Nggak ada, air aja. Seasoningnya nanti terakhir. Ya, udah mulai keluar semua. Oke. Ini kalian tekan dulu. Sampai bawah. Cabut. Oke. Tekan sampai bawah. Cabut. Oke. Aku lihat Chef Hans bersihin lem rack-nya tuh bener-bener effortless banget. Dan dia tuh bersihinnya tuh bisa rapi, bisa bener-bener mepet ke tulang, jadi nggak ada yang ke waste. Keren banget sih.